dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus mengingatkan bahwa dunia akan membenci para pengikutnya, atau harus menerima kenyataan bahwa pengikutnya bisa berarti menderita. Bahkan para penganiaya mungkin merasa sedang berbuat bakti bagi Allah. 2015 ada Sinode Keuskupan tahun 2015. Tujuannya untuk apa? 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian itu tahun 2025. Dulu waktu 2015 saya sempat ikut mewakili sekolah ya, karena ada tim kategori, ada paroki dan sebagainya. Nah, ternyata ingat 10 tahun yang lalu. Nah, di dalam 10 tahun yang lalu tujuannya untuk apa yang sekarang? Saya bacakan aja singkat ya. Umat Allah Keuskupan Bandung bersama-sama mengevaluasi dinamika kehidupan gereja berdasarkan 37 kebijaksanaan sinode. Dulu ada 37 yang muncul. Apa yang mesti diperbaiki untuk akan datang? Kira-kira gitulah pertanyaan simpelnya. Jadi pengalaman yang menggembirakan. Kita kan bangga sebenarnya Bu Aris dengan Pak Aris sebagai konselor dari keluarga muda ya Bu ya. Itu sebenarnya, nah itu kan kita merasakan atau enggak kehadiran beliau di antara kita gitu. Misalkan seperti itu. Terus kaum muda, kita rasakan nggak sih di gereja? Kok di Cimahi mah nggak terlalu ya, sepi-sepi aja ya. Nah, itu ya benar ya Bu ya. Ya. Nah itu diungkapkan sekarang. Nah sekarang yuk kita mau sharing duluan dari Bu Ana boleh? Sok silakan. Mau kaum muda dulu ya? Kamu muda lah, kamu muda. Oke, silakan. Kalau pastor mencatat, saya mencatat. Oh, siapa yang mencatat siapa ya? Harus ada sekretaris. Kita beralih dari anak-anak yang setiap minggu itu selalu kumpul di paroki. Nah, waktu itu anak-anak tuh lagi senang-senangnya safari kita suci. Jadi kebetulan kan seksi puasa tuh. Jadi anak-anak tuh kalau misalnya kumpul, Bu, camping yuk, hayu gitu ya. Jadi mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, Mudika, Wisdinar, sabrek-abrek kumpulin anak itu, mereka mau ngobrol. Itu juga garapan kita untuk gimanain sih anak-anak itu. Saya sudah bilang tuh ke beberapa promotor keuskupan lah, gimana tuh garapan keuskupan buat anak muda ini. Cuman dibilang, ya gimana ya ngumpulin anak muda itu. Saya bilang, ya udah sekali-sekali ya misa apa ya, kaum muda atau SMP lah ya, ngumpulin anak SMP seluruh keuskupan Bandung. Seperti di keuskupan lain tuh sepertinya bisa. OMK kita solid banget gitu, mengadakan acara, tampil gitu, udah dikemas bagus. Kemudian sebelumnya rutin mengadakan misa bersama di Dekanat Bandung Barat. Jadi di Cimahi, terus beda ke Laurentius, mana ini. Terus ada lagi ya, terutama yang terlihat beberapa tahun ini udah berkali-kali waktu acara Bela Rasa yang berbagi takjil. Itu tuh kaum mudanya ratusan banget ya. Dan semua itu tuh berapa kali itu tuh, berarti udah bagus banget gitu ya. Jadi Bu Ana bercerita mungkin waktu zaman dulu, waktu zamannya pasti BK, setelah itu udah lewat, tidak ada larangan lagi datang malah. Nah, strategi programnya yaitu menciptakan program pembinaan bagi keluarga yang sistematis tentang memahami nilai perkawinan Katolik, menyediakan sarana bahan pendalaman iman bagi keluarga, mendorong setiap keluarga untuk memaknai peristiwa penting dalam keluarganya dan merayakan dalam iman, memberi pendampingan khusus bagi keluarga yang mengalami kesulitan, menyediakan sarana wadah untuk biro konsultasi keluarga. Itu diperlukan untuk tapi kalau katekis paroki emang dibayar.
Jadi misalnya Guru agama lagi kalau tambahan lagi ada di situ. enggak. Kalau katekis paroki memang dibayar. Jadi misalnya saya bekerja di paroki itu sebagai katekis, aku masih dibayar. Itu ada katekis yang dibayar di paroki, tapi juga ada katekis yang dibayar dari Keuskupan. Tapi kalau misalnya seperti saya, itu namanya apa ya? Bukan sukarela. Memang pelayanan mah ya, memang nggak ada duitnya gitu. Terus katekisnya ke siapa di kita teh? Nggak ada. Maksudnya katekis. Kita bahas hari ini masih ada satu lagi bahasanya pertemuan kedua. Itu membahas tentang apa? Kebijakan 37 kebijakan. Kebijakan Harus 37 yang tadi dipertemuan kita biar jernih. sampaikan, nanti tinggal dikoreksi. Tegang ini. Sudah jalan tuh. Bentar, Bu. Ini suka gugup ya kenapa ya? Hasil kesimpulan Bapak itu saya nggak, kalau bisa nggak ngurangi dikit pun, kemarin kelihatan agak emosi gitu. Iya kan masih Berantem ya. ya ngomongin pastor, tapi jangan pastor ditulis nih gembala umat. Bijaksana Ya. banget. Jadi ada ide kreativitas kaum muda tersalurkan melalui berbagai kegiatan ya, yang kemarin disampaikan banyak oleh Ibu Ana. Bisa kaum muda memimpin OMK wilayah Bandung, ada acara bela rasa, talkshow beda agama. Hal tersebut dapat mengembangkan empati kaum muda. Kaum muda mampu menjadi penggerak membantu kelompok lain dalam beberapa kegiatan, kategori atau parokial. Hal ini dapat membentuk karakter peduli terhadap masyarakat dan gereja. Kita merasa syukur atas hidup perkawinan atau hidup berkeluarga karena mulai ada perhatian dari paroki, tanda kutip dari seksi kekeluargaan terhadap keluarga, adanya misa bersama 1 bulan sekali bagi pasutri yang berulang tahun HUT. Keluarga-keluarga menjadi bagian dari gereja sehingga tercipta keluarga yang terlibat dalam pelayanan gereja dapat membentuk keluarga yang bertumbuh imannya, garis miring spiritual serta membangun relasi yang kuat dalam hidup perkawinan. Pastoral keluarga misalnya memberi fokus perhatian kepada keluarga Katolik khususnya bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus. Indikatornya kalau perhatian itu adalah kunjungan rutin bagi keluarga yang membutuhkan perhatian. Setiap paroki sebaiknya ada biro konsultasi keluarga, ada pelatihan ekonomi keluarga dan bantuan. Lalu itu kira-kira. Kemarin waktu pertemuan, karena 37 kebijakan itu menjadi polemik juga buat semua orang bagaimana caranya untuk membahas dalam satu kali pertemuan. Ya, Pastor Paroki menyampaikan bahwa kita fokus pada 3 pertanyaan ini di buku ini ya. Ada 3 pertanyaan. Poinnya adalah fokus ini. Jadi kalau misalkan ada yang tercetus dengan kayak yang pertama pelayanan pastoral. Jadi pelayanan pastoral apa yang tercetus dari Bapak Ibu? Indikator yang belakang itu bisa sebagai untuk alat bantu saja. Tapi kalau misalkan kita bahas yang 37 kebijakan itu bakal lama. Jadi kita poinnya adalah membahas yang 3 pertanyaan aja. Jadi yang disampaikan nanti yang kita bahas adalah nanti dalam bentuk yang disimpulkan juga dalam pertemuan ini adalah bentuk esai yang akan nanti diupload juga seperti yang pertemuan pertama. Pelayanan pastoral apa saja yang sudah baik dalam kehidupan gereja di Keuskupan Bandung, agak mengerucut sedikit di paroki, lebih mengerucut lagi di lingkungan wilayah, mengerucut lagi di wilayah perlingkungan. Dalam kehidupan menggereja tuh umatnya, kitanya. Ya, umat ambil ya. bagian. Umat ambil bagian, betul. Gimana dulu nih? Keuskupan. Sini aja. Sok siapa dulu yang belum bicara? Kalau lingkungan bukan saya. Siapa dulu biar lebar semua Oke. bicara. Untuk pewartaan di lingkungan kayaknya di BSD. Di sini pewarta-pewartanya luar biasa. Cara narasumbernya kayaknya sangat diandalkan. Walaupun aku katekis, tetapi mereka ini jauh lebih katekis, lebih hebat gitu. Pengetahuannya, pengalamannya, dan banyak hal yang sebetulnya menggerakkan banyak umat. Hanya mungkin umatnya sendiri tidak mau ambil bagian, sibukku kurang separangan. Prihatinan mungkin ya bahwa masih ada juga yang tidak ikut itu loh. Iya caranya gitu. Saya kalau orang-orang itu datang yang tidak mau aktif tuh pasti alasannya ada aja gitu. Posisi muda seperti itu, gimana caranya gitu. Makanya kan si kembar bagus datang saya udah seneng gitu ya.
tapi kok hilang lagi gitu loh. Kita punya kesibukan masing-masing ya sudah lah, tapi kita jangan pernah bosan gitu aja. Itu keprihatinan juga ada yang menikah campur, itu yang mungkin kita kurang tangani. Kurang tangani gimana caranya ya, kita mau kunjungan juga pendekatannya harus siapa yang dari hati ke hati, siapa yang mendekati dulu, mungkin dari kita yang dekat coba deketin, nanti baru ngajak yang lain misalnya kayak gitu. Sekarang sudah mau karena mungkin dengan tambahnya usia ada beberapa keluarga yang memang mungkin tadi merasa kurang diperhatikan atau mungkin tawarin kalau bisa ketempatan, tapi kalau enggak ya mungkin juga ada yang nggak mau gitu. Mungkin koordinator blok yang bisa sharing. Suaminya Pak Krisnya yang meninggal waktu itu. ya, nanti Pak Krisnya ya, ya Krisnya saya juga belum pernah Itu, belum aktif Ya maksudnya masih apa, pengalamannya kan ya. ya itu tadi, karena istrinya mungkin beliau juga pernah ya aku ajak ke rumah beliau kan kurang gitu ya, tanggapannya agak kurang gitu. Terus Pak Krisnya meninggal kan yang dicari jadi aku gitu kan, karena yang kenal cuma satu orang tapi suruh ikut gabung nggak mau. Akhirnya kalau ada apa cuma bapak meninggal. Anak masih kecil kita kan undang, terus minta sabungan apa mungkin minta dana atau apa gitu, memang istrinya nggak begitu nggak begitu welcome karena selalu nanya suami ini ada ini gitu. Tapi sekarang kalau ketemu memang ya relatif dia nyapa lah, paling nggak senyum nanya gitu, paling nggak masuk gitu ya, senyum biasanya ya. Karena sibuk juga kan, bukan kantin di SMA ya. Ya, tapi kan kalau Sabtu Minggu Tapi kan kantin sampai siang Kak, sampai siang, sore dan cuma sore dari rumah. yang ngantor juga sibuk ya Pak. Ya, mungkin persiapan masak-masak. Kita sering saling menceritakan Iya, tentang nggak apa-apa. yang kita tahu ada apa kan, kalau dibagikan aja gitu. Tapi lancar ya, Selama juga sering ketempatan ya. pembayaran Iya. Sekarang nggak mau ketempatan. Sekarang bukan nggak mau karena kondisi juga dia kondisinya Oh. juga pindah rumah ya kata aku untuk Islam. Tapi saya kepikiran Aku soalnya kalau sering kunjungan ke Pak Ferry pasti Pak Ferry aja kan yang ada. Itu makanya kayak masalah waktu ibunya tinggal di sini segala gitu kan, saya langsung aja Pak Ferry itu ibunya gimana kata aku kan gitu. Ya, ibunya yang diangkat tiap hari sama saya. Gitu. Ibunya yang mana sih, saya nggak tahu. Dulu kita pernah kunjungan ke Blok M. Kalau ketemu Istrinya atau ibunya Pak Ferry Mas ya? Istrinya Pak Ferry. dulu ibunya pernah tinggal di sini yang Iya, boleh. di Bali. Udah pindah kembali ke Sekarang Tegal. udah ketegal. siapa Bu? Evelyn. Bu Evelyn. Baik Bu, itu ya, jadi masih berhubungan dengan pelayanan umat intern ya. Iya. Jadi ini menjadi tanda peluang-peluang bukan peluang-peluang ya, peluang-peluang tapi untuk pelayanan pastoral. Jadi ini keprihatinan kita ya. Jadi ada beberapa person yang belum kita bisa layani dengan baik. Jadi waktu itu koordinator Komisi Keluarga Pastor Sumardi membuatlah timnya ya, membuatlah setiap paroki itu diminta untuk mempunyai sahabat keluarga, jadi berupa pasutri. Dari setiap paroki itu banyak ya. Ya di paroki kita ada 5 pasutri, dari Gabriel bisa karena pastornya yang nunjuk harus mau gitu. Bisa 12 dari paroki, banyak. Nah, Sepertinya saya melihat ada kekurangan informasi mengenai kategorial. Gimana kalau misalnya kategorial itu mempromosikan diri. Jadi saya tuh sesi keluarga ke setiap lingkungan misalnya diberitahu bahwa programnya seperti ini. Kategori yang lain misalnya, kami punya program seperti ini gitu. Jadi umat yang tidak